Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Waudy Siti Rahmawani dengan NIM A1Q121053, jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang konseling REB atau Rational Emotive Behavior. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengantar dan tokoh utama. Pengantar, teori REB dikenalkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasionalisme. Ini mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiga saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, terapi ini juga mengaitkan antara pemikiran tidak rasional dengan permasalahan emosi manusia, serta mentengahkan pendapat bahwa manusia mempunyai pilihan untuk terus menyumbang kepada permasalahan yang dihadapi atau mengambil langkah untuk menghentikan proses permasalahan itu. Sejarah perkembangan teori Rational Emotive Therapy Nelson Jones, sebagaimana yang dikutip oleh Gantina Komalasari, mengemukakan sejarah perkembangan teori sebagai berikut. Yang pertama, Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada pertengahan tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya, pendekatan ini disebut dengan rasional terapi. Kemudian, Albert Ellis mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy pada tahun 1961. Pada tahun 1993, dalam newsletter yang dikeluarkan oleh The Institute of Rational Emotive Therapy, Albert Ellis mengumumkan bahwa ia mengganti nama Rational Emotive Therapy menjadi Rational Emotive Behavior Therapy. Yang kedua yaitu tokoh utama. Terapi rasional emotif diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913, yang kemudian dibesarkan di New York. Karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecil, perhatian Albert beralih dari olahraga ke buku. Kondisi keluarga yang kacau mendidik dia untuk selalu berusaha memahami dari orang lain. Konsep utama konseling REB. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu akan menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan fisiologi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang digunakan tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah
dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat pula. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional pula. Pandangan pendekatan irasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu. Yang pertama, antecedent event, belief, dan emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Asumsi perilaku bermasalah. Dalam Gantina tahun 1995 mengatakan manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu yang pertama, untuk bertahan hidup, untuk bebas dari kesakitan, dan untuk mencapai sebuah kepuasan. Rational Emotion Behavior Therapy juga berpendapat bahwa individu adalah hipnostik, yaitu kesenangan dan bertahan hidup adalah tujuan pertama hidup. Hedonisme dapat diartikan sebagai pencarian kenikmatan dan menghindari kesakitan. Bentuk hedonisme khusus yang membutuhkan perhatian adalah penghindaran terhadap kesakitan dan ketidaknyamanan. Dalam Gantina, Whelan mengatakan, dalam REBT hal ini menghasilkan low frustration tolerance. Individu yang memiliki LVT terlihat dari pertanyaan-pertanyaan verbal seperti, ini terlalu berat, saya pasti tidak mampu, ini menakutkan. Dalam Gantina mengatakan Ellis mengidentifikasi sebelah keyakinan tradisional individu yang mengakibatkan masalah, yaitu yang pertama, dicintai dan setuju oleh orang lain adalah sesuatu yang esensial. Untuk menjadi orang yang berharga, individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. Orang yang tidak bermoral, kriminal, dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. Hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila sebagian orang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Secara ringkas, Ellis mengatakan bahwa ada 3 keyakinan irasional. Yang pertama, saya harus punya kemampuan sempurna atau saya akan menjadi orang yang tidak berguna. Yang kedua, orang lain harus memahami dan mempertimbangkan saya atau mereka akan menderita. Dan yang terakhir, kenyataan harus memberi kebahagiaan kepada saya atau saya akan binasa. Selanjutnya, tujuan konseling REB. Pada Rational Emotive Behavior Therapy bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. Tujuan utama dari konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif lagi dari masa-masa sebelumnya. Yang selanjutnya, peran dan fungsi dari konselor. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah yang pertama, aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan, terutama pada awal konseling. Yang kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseling secara langsung, menggunakan berbagai terapi untuk menstimulus untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi, dan yang terakhir bersifat difaktor. Yang terakhir yaitu kelemahan dan kelebihan dari REBT. Pertama, kelebihannya.
Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Kaedah pemikiran logis yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lainnya. Klien merasakan sendiri mereka mempunyai kerupaan intelektual dan kemajuan dari cara berpikirnya dari sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahannya, terdapat klien yang boleh ditolong melalui analisis logis dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu sulit cara berpikirnya. Untuk dibantu dengan cara yang sedemikian, yang berasaskan pada logika. Selain itu, terdapat setengah klien yang begitu terpisah dari realita, sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata yang sukar sekali dicapai. Dan ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logika, sehingga sukar untuk menerima analisis secara logika yang dilakukan oleh konselor. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada review materi pada kali ini. Saya ucapkan minta maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada review materi selanjutnya. Bye-bye.